Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Ibu Divya di kelas matematika. Sebelum video pembelajaran ini dimulai, Ibu akan mengingatkan kalian untuk selalu tetap jaga jarak, jangan lupa untuk menggunakan masker, dan jangan lupa untuk mencuci tangan ya. Semoga kita semua selalu sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas. Jangan lupa sebelum memulai pembelajaran, like dan bagikan serta subscribe video pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel. Yang di dalam video pembelajaran ini akan membahas bagaimana cara menyelesaikan PLSV dengan yang pertama, menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama, dan yang kedua, mengali atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Perhatikan baik-baik ya. Ayo ingat kembali. Ingatkah kalian pada video sebelumnya Ibu telah membahas mengenai persamaan linear satu variabel? Ya, persamaan artinya adalah kalimat terbuka yang di dalamnya memuat variabel. Ingat ya, linear. Linear itu artinya berpangkat satu. Apa ya yang berpangkat satu? Yaitu variabelnya. Jadi jika variabelnya berpangkat 2 itu disebutnya kuadrat. Tapi kalau berpangkat 1 disebutnya linear. Ya, contohnya A, X, Y gitu ya. Dan satu variabel artinya persamaan ini hanya memuat satu variabel. Tidak ada dua variabel. Contohnya X ditambah 3 sama dengan 5. 4Y dikurangi 4 sama dengan 2. 2A dikurangi 1 sama dengan 7A ditambah 1. Perhatikan variabelnya. Hanya ada X saja, hanya ada Y saja, dan hanya ada A saja. Jadi tidak ada variabel X terus variabel Y dalam satu persamaan. Ingat ya, persamaan linear satu variabel. Lalu, bagaimana ya caranya menyelesaikan PLSV? Nah, cara yang pertama kita bisa menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ingat, harus bilangan yang sama. Untuk lebih paham, cermati contoh berikut. Tentukan penyelesaian dari PLSV berikut. C dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, tujuan dari menyelesaikan soal ini adalah mencari nilai C berapa sih yang jika dikurangi 5 hasilnya adalah 7. Nah, karena kita ingin mencari nilai C, maka kita harus mencari cara bagaimana ya supaya di sebelah kanan hanya ada variabel C saja dan di sebelah kiri hanya ada konstantanya saja. Sehingga kita menjumlahkan angka 5 di kedua ruas. Kenapa dijumlahkan angka 5? Supaya negatif 5 yang di sebelah kanan bisa hilang. C dikurangi 5 ditambah 5 sama dengan 7 ditambah 5. Nah, dikurang 5 ditambah 5 berarti saling menghabiskan ya. Sehingga hasil di sebelah kanan hanya tinggal yang C saja. Dan di sebelah kiri 7 ditambah 5 hasilnya 12. Sehingga penyelesaian dari PLSV tersebut adalah C sama dengan 12. Nah, untuk lebih paham, coba cermati lagi ya contoh berikut. Y ditambah 4 sama dengan negatif 3. Nah, karena kita ingin mencari nilai Y berapa sih yang jika dijumlahkan 4, hasilnya harus sama negatif 3. Nah, sehingga kita mengurangkan kedua ruas dengan 4. Kenapa mengurangkan kedua ruas dengan 4? Supaya di sebelah kanan hanya tinggal variabelnya saja dan di sebelah kiri hanya tinggal konstantanya saja. Sehingga Y ditambah 4 dikurangi 4. Coba perhatikan, ditambah 4 dikurangi 4. Berarti 4 dikurangi 4, 0 ya. Habis gitu ya. Sama dengan negatif 3 dikurang 4. Negatif 3 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif
7. Sehingga hasilnya itu Y sama dengan negatif 7. Untuk lebih paham mengenai penyelesaian PLSV, perhatikan contoh berikut ini. 8x ditambah 2 sama dengan 7x dikurang 1. Tujuan dari menyelesaikan PLSV ini adalah memisahkan antara variabel dengan konstantanya, atau dengan kata lain, variabel dengan konstanta tidak boleh dalam satu ruas. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah mengurangkan kedua ruas dengan 2. Nah, karena dikurangkan kedua ruas dengan 2, sehingga di ruas kanan tersisa 8x dan di ruas kiri menjadi 7x dikurangi 3. Selanjutnya, kedua ruas kita kurangkan dengan 7x. Diperoleh, nah, karena 7x dikurangi 7x hasilnya akan 0, dan 8x dikurangi 7x adalah X, sehingga hasilnya adalah X sama dengan negatif 3. Perhatikan contoh selanjutnya. 2 dikali dalam kurung 3A dikurang 2 sama dengan 5 dikali dalam kurung A ditambah 3. Ingatkah kalian tentang operasi perkalian pada bentuk aljabar? Kita buat skemanya dulu ya. Nah, seperti ini. Kita harus mendistributifkan 2 ke 3A dikurangi 2 dan 5 ke A ditambah 3, sehingga diperoleh 2 dikali 3A adalah 6A, 2 dikali negatif 2 adalah negatif 4, 5 dikali A adalah 5A, dan 5 dikali 3 adalah 15. Karena sudah berbentuk seperti ini, kita lakukan seperti contoh sebelumnya. Nah, ingat tujuan dari menyelesaikan PLSV adalah memisahkan variabel dengan konstanta di kedua ruas. Nah, sehingga kita jumlahkan kedua ruas dengan 4. 6A dikurangi 4 ditambah 4. Negatif 4 ditambah 4 hasilnya akan saling menghabiskan, sehingga tersisa 6A. 5A ditambah 15 ditambah 4 menjadi 5A ditambah 19. Karena sudah berbentuk seperti ini, selanjutnya kita kurangkan kedua ruas dengan 5A. Diperoleh 6A dikurangi 5A tersisa A. 5A dikurangi 5A akan saling menghabiskan, sehingga di ruas kiri tersisa 19. Maka penyelesaiannya adalah A sama dengan 19. Kembali lagi dengan Ibu Divya. Nah, lalu bagaimana ya cara kita menyelesaikan persamaan berikut? 12 sama dengan 8 dikurangi N. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita mengurangkan kedua ruas dengan 12. Sehingga diperoleh 12 dikurangi 12 sama dengan 8 dikurangi 12 dikurangi N. 12 dikurangi 12 tersisa 0. 8 dikurangi 12 tersisa negatif 4. Dan hasilnya menjadi 0 sama dengan negatif 4 dikurangi M. Nah, selanjutnya kita mau mencari nilai N. Sehingga kita harus menjumlahkan kedua ruas dengan N. 0 ditambah N akan menjadi N. Dan negatif 4 dikurangi N ditambah N. Negatif N ditambah N akan saling menghabiskan, sehingga hasil dari penyelesaian ini adalah N sama dengan negatif 4. Mudah ya? Cara yang kedua untuk menyelesaikan PLSV adalah mengali atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Supaya lebih paham mengenai materi ini, perhatikan contoh berikut. Tentukan penyelesaian dari PLSV berikut. 2Y sama dengan 7. Ingat, 2Y itu adalah 2 dikali Y.
Supaya kita mendapatkan Y berapa sih yang jika dikali 2 hasilnya adalah 7, maka kita bagi kedua ruas dengan 2. 2 dan 2 akan bisa kita coret. Sehingga diperoleh Y sama dengan 7 per 2. 7 per 2 ini jika kita ubah dalam pecahan campuran menjadi 3, 1 per 2. Mudah ya? Nah, untuk contoh selanjutnya, 1 per 3A sama dengan 2. Nah, Bu, bagaimana ini? Kok ada pecahannya sih? Pasti susah ya? Tenang, pasti kamu bisa kalau memperhatikan video pembelajaran ini ya. Nah, ingat kita sekarang mau mencari nilai A. Nilai A itu koefisiennya adalah 1. Sehingga bagaimana ya cara membuat 1 per 3 ini menjadi 1? Nah, mudah sekali. Kita tinggal kalikan kedua ruas dengan angka 3. Sehingga diperoleh 3 dikali 1 per 3A sama dengan 2 dikali 3. 3 dikali 1 per 3. Coret, sip. Jadi tinggal tersisa variabel A. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Sehingga penyelesaian dari PLSP ini adalah A sama dengan 6. Mudah bukan? Perhatikan contoh berikut. 5x dikurangi 2 sama dengan 2x ditambah 4. Nah, contoh ini sebenarnya sama seperti menambah atau mengurangi. Hanya saja ada beberapa bagian yang kita bagi atau kita kali. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan pada persamaan ini adalah menjumlahkan kedua ruas dengan 2. Nah, 5x dikurangi 2 ditambah 2. Negatif 2 ditambah 2 hasilnya akan 0. Lalu 2x ditambah 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 hasilnya akan 6. Sehingga menjadi 5x sama dengan 2x tambah 6. Selanjutnya, kita kurangkan kedua ruas dengan 2x. Diperoleh, nah 2x dikurangi 2x akan saling menghabiskan dan tersisa 3x sama dengan 6. Nah, yang membedakan itu pada bagian ini ya. Nah, kita punya x dikali 3 itu hasilnya akan 6. Nah, untuk memperoleh nilai x, maka kita bagi kedua ruas dengan 3. Karena kita bagi kedua ruas dengan 3, coret. Nah, sehingga hasil dari penyelesaian ini adalah x sama dengan 2. Mudah ya. Supaya lebih paham mengenai contoh sebelumnya, Ibu berikan lagi ya contoh seperti itu. 7y tambah 5 sama dengan 9y ditambah 11. Seperti biasa, hal yang pertama kita lakukan adalah mengurangkan kedua ruas dengan 5. 7y ditambah 5 dikurangi 5, ditambah 5 lalu dikurang 5, maka ia akan saling menghabiskan. Tersisa di ruas kanan adalah 7y. Sementara di ruas kiri, 9y ditambah 11 dikurangi 5. 11 dikurangi 5 hasilnya akan menjadi 6. Maka 7y sama dengan 9y ditambah 6. Selanjutnya, kita kurangkan kedua ruas dengan 9y. Diperoleh 7y dikurangi 9y. Hasilnya akan menjadi negatif 2y. Dan 9y dikurangi 9y akan saling menghabiskan. Diperoleh negatif 2y sama dengan 6. Karena kita mau mencari nilai y, maka kita bagi kedua ruas dengan negatif 2. Dicoret. Nah, hasil dari penyelesaian persamaan ini adalah y sama dengan negatif 3. Bagaimana ya kalau soalnya seperti ini? Coba perhatikan ya supaya kamu bisa. Penyelesaiannya kita tulis dulu ya soalnya. 8x ditambah 7 sama dengan 10x ditambah 13. Sama seperti sebelumnya, hal yang pertama kita lakukan adalah mengurangkan kedua ruas dengan 7. Sehingga diperoleh 8x ditambah 7 dikurangi 7. Tambah 7 dikurangi 7 akan saling menghabiskan, dan 10x ditambah 13 dikurangi 7. 13 dikurangi 7 hasilnya adalah 6. Nah,
sehingga menjadi 8x sama dengan 10x ditambah 6. Selanjutnya, kita kurangkan kedua ruas dengan 10x. Diperoleh 8x dikurangi 10x sama dengan, nah ini tersisa menjadi negatif 2x ya. Dan di ruas kanan, 10x ditambah 6 dikurangi 10. 10x dikurangi 10x akan saling menghabiskan. Sehingga diperoleh negatif 2x sama dengan 6. Sama seperti contoh sebelumnya, kita bagi kedua ruas dengan negatif 2. Nah, diperoleh coret. Jadi, hasilnya adalah X sama dengan negatif 3. Sudah selesaikah? Belum selesai. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai dari X ditambah 2. Nah, karena kita sudah memperoleh X sama dengan negatif 3, maka X tambah 2 sama dengan X-nya kita ganti dengan negatif 3. Negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Mudah ya? Nah, bagaimana video pembelajaran kali ini? Kalian pasti bisa. Seperti biasa, Ibu akan memberikan hadiah spesial untuk kalian. Jika kalian bisa menjawab ini di kolom komentar, kalian akan mendapatkan nilai plus dari Ibu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas bagaimana menyelesaikan persamaan bentuk pecahan pada satu variabel dan penerapan PLSV dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bisa baca-baca dulu ya tentang materi tersebut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!